Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi termokimia pada subbab penentuan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimetri. Oke, sebelumnya kita belajar ini dulu bahwa ada beberapa cara untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. Cara yang pertama adalah melalui percobaan atau biasa kita sebut dengan kalorimetri. Cara yang kedua itu bisa berdasarkan hukum Hess. Cara yang ketiga berdasarkan data entalpi pembentukan. Dan cara yang keempat berdasarkan data energi ikatan. Nah, di video kali ini yang akan kita pelajari adalah khusus tentang bagaimana menentukan perubahan entalpi reaksi melalui percobaan atau kita kenal dengan kalorimetri. Oke, kalorimetri. Apa sih yang dimaksud dengan kalorimetri? Jadi sudah jelas di sini ada kata kalor yang berarti panas atau kalor, dan metri. Metri itu berarti pengukuran. Sehingga kalorimetri itu artinya adalah proses pengukuran kalor reaksi. Untuk melakukan pengukuran kalor reaksi digunakan suatu alat yang disebut dengan kalorimeter. Nah, kalorimeter ini nanti bentuknya, alatnya adalah suatu sistem yang terisolasi. Masih ingat ya, sistem terisolasi itu adalah sistem di mana tidak terjadi pertukaran materi maupun energi dari sistem ke lingkungan. Nah, alatnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada sebuah gelas gitu ya, yang ini tentu saja sistemnya terisolasi. Kemudian di dalamnya ada suatu reaktan pada suatu larutan. Kemudian ini ada stirrer atau pengaduk. Jadi ini nanti diaduk larutannya atau reaktannya. Kemudian tentu saja di sini ada termometer ya. Termometer ini fungsinya nanti adalah untuk mengetahui selisih atau untuk mengetahui perubahan suhu yang terjadi pada sistem ini atau pada reaksi yang ada di kalorimeter ini ya. Prinsip dari kalorimetri adalah kita dapat menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air dan kalorimeter ya. Kemudian rumusnya itu Q larutan atau kalor dari larutan itu sama dengan M dikali C kali delta T. Lalu untuk Q kalorimeter itu rumusnya adalah C kali delta T. Q itu adalah jumlah kalor ya. Kemudian M adalah massa air atau massa larutan dalam kalorimeter yang tadi ya, yang direaksikan tadi. Kemudian C kecil ini adalah kalor jenis air atau larutan. Jadi ini C-nya kecil ya, harusnya ini C kecil. Kemudian C besar adalah kapasitas kalor kalorimeter, yang ini C besar. Kapasitas kalor kalorimeter ini nanti nilainya ada diketahui. Kemudian delta T tentu saja kenaikan suhu. Karena tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan, karena tadi kan kalorimeter itu sistemnya terisolasi ya, sehingga tidak ada panas yang terbuang ke lingkungan, maka kalor reaksi itu akan sama dengan kalor yang diserap oleh larutan dan kalorimeter. Tetapi nanti tandanya berbeda ya. Sehingga bisa kita rumuskan bahwa Q reaksi itu sama dengan minus Q larutan plus Q kalorimeter. Dengan Q larutan tadi rumusnya MC delta T, kemudian kalorimeter rumusnya C kali delta T. Nah, bagaimana dengan nilai perubahan entalpinya? Kan kita tadi menghitung perubahan entalpi ya. Nah, perubahan entalpinya itu nilainya sama dengan Q reaksi dibagi dengan mol. Jadi mol ini adalah mol zat yang terlibat dalam reaksi yang akan kita ukur kalornya atau perubahan entalpinya. Oke, kita langsung ke soalnya supaya kita lebih paham.
Soalnya adalah sebanyak 8 gram kristal LiOH dengan MR24 ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Tentukan entalpi pelarutan LiOH dalam air dan tuliskan persamaan termokimianya. Diketahui kalor jenis larutan adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalor kalorimeter sama dengan 11,7 Joule per derajat Celcius. Oke teman-teman, jadi di sini yang diketahui adalah massa zat ya, kemudian massa air yaitu 120 gram, kemudian diketahui perubahan suhunya dari 24 menjadi 35, berarti ini kita bisa hitung delta T nya sama dengan 35 min 24 derajat Celcius sama dengan 11 derajat Celcius. Kemudian diketahui C larutan yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalorimeter atau C sebesar 11,7 Joule per derajat Celcius. Yang ditanya adalah tentukan entalpi pelarutan, berarti delta H ya. Delta H pelarutan LiOH dalam air dan persamaan termokimianya. Oke teman-teman, untuk mengetahui delta H berarti kita harus tahu apa dulu nih? Q-nya kan? Kita harus tahu Q reaksi, sehingga ini kita bisa hitung Q reaksinya. Teman-teman, berarti kita cari dulu Q reaksinya. Q reaksi tadi di depan sudah ada rumusnya bahwa Q reaksi itu sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter, kan gitu ya rumusnya. Berarti tinggal kita masukkan aja Q larutan sama dengan M kemudian dikali C kecil kali delta T plus Q kalorimeter sama dengan C kali delta T, sehingga ini M di sini yang dimaksud adalah M airnya 120 gram dikali C larutan 4,2 Joule per gram derajat Celcius kali delta T nya 11 derajat Celcius plus C kalorimeter 11,7 Joule per derajat Celcius dikali delta T 11 derajat Celcius, gini ya. Sehingga tinggal kita hitung aja. Ini satuannya boleh kita coret ya. Gram ini kita coret dengan per gram, kemudian derajat Celcius kita coret ya seperti ini, sehingga nanti tinggal Joule satuannya ya. 120 kali 4,2 kali 11 itu ketemunya adalah 5544 Joule ditambah dengan 11,7 kali 11 ketemunya 128,7 Joule, sehingga ini kalau dijumlahkan ketemunya adalah min 5672,7 Joule. Gini ya, karena delta H itu rumusnya adalah Q reaksi per mol, maka kita harus tahu dulu jumlah mol zat yang dihitung tadi, berarti mol adalah massa per mr. Masih ingat ya? Masanya berapa? Massa kristal 8 gram per mr. Mr nya sama dengan 24, berarti ini kan 1/3 ya. Kemudian baru bisa kita hitung delta H nya di sini ya. Delta H itu sama dengan tadi rumusnya, delta H adalah Q reaksi per jumlah mol ya. Q reaksinya berapa? Sudah kita hitung tadi, Q reaksinya adalah min 5672,7 Joule ya, ini satuannya per molnya 1/3, berarti kan itu dikali 3, ketemunya sama dengan minus 17.018,1. Nah, jadikan kilojoule, tinggal bagi 1000 ya, berarti min 17,0181 kilojoule per mol ya, karena ini sudah per mol. Oke,
ini tadi deltanya sudah ketemu. Kemudian yang kedua itu kita diminta untuk menuliskan persamaan termokimianya. Berarti karena ini tadi adalah entalpi pelarutan. Nah, kalau pelarutan itu ya, kalau pelarutan itu berarti gimana? Larut. Ini kan tadinya kristal. Kristal itu berarti kan padat ya, solid. Berarti dari solid menjadi, namanya juga pelarutan, berarti dari solid menjadi aqueous ya, karena ini pelarutan. Sehingga persamaan termokimianya adalah, saya tulis di sini ya. Tadi ada kristal LiOH, berarti LiOH ini fasenya adalah solid menjadi pelarutan. Kalau larut berarti dia menjadi larutan ya. Berarti jadi ion Li plus, di sini Aq plus apa? OH minus ya. OH minus, kemudian ini fasenya Aq. Begini, ini baru persamaan reaksi. Kalau ditanya persamaan termokimia berarti tinggal nambahi apa? Nilai delta H-nya. Delta H sama dengan min 17,0181 ya, satuannya saya tulis di bawahnya karena nggak cukup, kilojoule per mol. Oke ya teman-teman, jadi gampang sekali, tinggal teman-teman hafalkan rumusnya. Oke, sampai di sini dulu video kita. Insya Allah untuk video selanjutnya nanti kita lanjutkan ke penentuan entalpi reaksi dengan cara atau dengan metode yang lain. Semangat belajar, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.